Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, kami Mukhtalifun Alwan mengundang kembali teman saya, yaitu Asril Fahmi Sitepu, untuk kembali kita ajak ngobrol. Karena obrolan di video pertama itu belum selesai kita bahas ya, karena ada beberapa hal yang juga harus dikonfirmasi dan ya ditanyakan juga jadi bahan obrolan. Untuk itu hari ini kami mengundang kembali Asril Fahmi. Apa yang akan kita bicarakan? Kita langsung saja menuju ke Asril Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih kita kayak udah janjian ya. Iya. Lo gak ada janjian ya? Enggak. Gak ada janjian. Enggak ada janjian. Putih-putih kita nih. Iya. Kan? Tadi pas kebetulan selesai ngajar gitu kan. Oh, jadi langsung kemari iya, gitu. Tahu aja mau ditanya tentang itu ya. Udah langsung nyamper ke sana ya. Oh gitu ya. Ini Ya, belum tahu nih sih. Iya, jadi yang mau ditanya hari ini tentang itu juga. Oh. Jadi iya. di video kita yang pertama kemarin Iya, itu kan betul. Bahwa loyalitas yang Asril lakukan hari ini untuk agama Allah adalah bentuknya itu mengabdikan diri gitu kan. Iya. Untuk pengembangan remaja-remaja Islam gitu ya, dalam Tepat bentuk sekali. apa ya? Memberi apa sih namanya? Apa itu? Ilmu agama lah ya, mengajarkan ilmu agama seperti itu ya. Iya. Kepada para pemuda remaja-remaja Islam gitu kan. Iya. Nah, edukasi gitu. seperti itu. Jadi terkait dengan religi. Jadi apa ya, berdasarkan ilmu yang Asril punya, berdasarkan pengalaman, jadi Asril bagikan kepada mereka, kan gitu ya. Istilahnya apa ya? Kalau istilah populer sekarang itu apa ya? Nasihat spiritual lah ya kan. Wah, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Tapi itu umumnya dia. Oh gitu ya. Kalau kita apa ya? Mungkin pembina aja lah ya. Iya, pembina. Pas ya, pembina tepatnya remaja gitu ya. Iya, pembina. Betul. Karena dulu waktu kita remaja juga anak kita dibina ya kan. Iya. Nah, ada pembinanya kan. Ada gitu kan? pembinanya. Jadi seperti itu. Oke, pembina nih. Jadi yang jadi pertanyaan di benak saya tuh gini. Itu kan kemarin saya bilang gratis ya? Iya, betul. Gratis kan? Gratis dan di malam hari itu ya, pulang kerja. Itu kan secara manusiawi kan kita pulang kerja capek, mau main sama anak, main sama istri, ngasih waktu. Kok bisa-bisanya milih untuk apa ya? Make waktu malam itu untuk membina remaja Islam, remaja-remaja itu gitu. Kenapa sih mau kayak gitu? Karena bagi saya itu adalah sebuah kenikmatan. Nikmat? Iya, betul. Ngajar agama itu nikmat? Iya, bagi saya nikmat. Artinya gini, ketika kita mendapatkan sebuah tarbiyah dari Allah nih, ini kan Allah ar-Rabb gitu kan, Allah yang memberikan tarbiyah kepada kita. Jadi tarbiyah yang udah nyampe ke kita itu bisa menjadi sebuah kenikmatan gitu. Nah, ketika itu menjadi sebuah kenikmatan, maka sampaikan. Gitu? Iya. Jadi lafaznya wa amma binikmati rabbika fahaddis. Ayatnya seperti itu. Iya, benar. Jadi wa amma dan apapun binikmati rabbika dengan nikmat atas Rabbmu, Rabb kalian, Rabb kita semuanya. Nah, yang terakhir fahaddis, maka hadiskan. Sampaikan, beritakan, ceritakan pada orang-orang. Jadi ketika sebuah nikmat yang udah kita dapat dari pentarbiyah kita, Allah ar-Rabb gitu kan, maka amarnya fahaddis, sampaikan, beritakan. Begitu. Jadi jangan apa ya, jangan mau ke kitanya aja gitu, jangan mau enak sendiri. Iya gitu. Jangan mau ngerasain nikmatnya sendiri. Iya. Gitu. Kita berbagi gitu, berbagi kenikmatan. Jadi gini, sama kita. Apa namanya? Asril belajar agama, dapat tarbiyah, ya kan, dapat ilmu, menjadi sebuah kenikmatan. Kan gitu iya, kan. Betul. Lalu dibagikan. Itu tadi hadis tadi. Betul. Bagikan ke para remaja itu. Semuanya bila perlu, nggak hanya cukup remaja saja, tapi bila perlu ke semuanya gitu. Tapi saat ini masih di remaja ya? Iya, untuk saat ini ketika saya menyampaikan ternyata apa ya, yang remaja yang mau ternyata gitu. Bisa digambarin nggak? Nikmatnya itu kayak apa sih? Kalau kita misalnya contoh minum kopi kan tahu nih nikmatnya kan. Iya. Oh, nikmatnya minum kopi itu kayak gini. Nah, nikmat nerima tarbiyah atau nerima ilmu agama itu kayak apa sih? Nikmatnya sebetulnya wow, luar biasa sih. Artinya seperti ini. Ini tadinya kita nggak tahu nih. Ketika kita belajar, kita jadi tahu. Kita jadi tahu sampai sebatas mana pemahaman kita tentang ilmunya Allah ini. Ternyata luas sekali ilmu Allah ini.
Oh. Nah, ketika kita sedikit saja kita tahu tentang ilmu Allah yang ada di Al-Qur'an, wow. Apa ya? Terpuaskan lah seperti itu. Oh, Kita jadi seperti tahu batasan-batasan edukasi kita, kemampuan kita, pemahaman kita. Oh, ternyata sampai sebatas ini yang kupahami. oke. Ternyata ketika kita belajar ada lagi yang lebih gitu. Semakin dipelajari, semakin belajar, semakin tahu kita bahwa Iya, semakin semakin apa tahu. namanya terlalu kosong kita selama ini mungkin itu ya. Iya. Atau ada gini ya, ada feeling apa ya, yang selama ini kosong jadi terisi. Hmm, Atau dahaga-dahaga kan keilmuan, dahaga-dahaga kan apa ya, pengetahuan agama, terus gitu dapet kan kayak orang lagi haus tiba-tiba minum, itu kan iya, nikmat ya. nikmat. Nah ini yang haus itu bukan fisik kita, bukan raga, tapi Iya, jiwa tapi kita, batinnya gitu kan. kita. Nah, batin kita terisi dengan ilmu-ilmu tarbiyah-tarbiyah dari Rob Mm-mm, tadi gitu. Nah itu yang tepat. namanya nikmat. Iya. Dan Oh, satu sisi lagi, ketika kita paham tentang Al-Quran, jadi kita bisa memilah dan memilih antara hmm. yang hak dengan yang batil. Gitu. Oh Kita bisa seperti memfurqan itu, benar-benar kayak gitu. pemilik kemarin ya, Ah, ketika ada yang hak yang batil itu otomatis gigi. mm, Nah terus tepat sekali. satu yang dia dapat dari belajar Quran itu adalah dia bisa apa namanya? Dia bisa lihat mana yang hak dan mana yang batil. Dia bisa Nah, milih. Oh, sejalan ya berarti ya memilih. untuk Bang Leli mungkin dia di situ sudah mendapatkan sebuah kenikmatannya gitu. Oh, itu Nikmat nikmat dari juga tarbiyah namanya. itu. Bisa Iya, membedakan itu tadi mana ketika hak dia mana yang sudah batil. punya potensi hal seperti itu, Ah, ah. maka itu adalah sebuah nikmat, Oh, maka harusnya potensi yang disampaikan ya. lebih. Nah, hal yang seperti itu, hadis. Hadiskan, ceritakan, infokan, beritakan, Bagi ya. dibagikan, di-share Oh, kepada semua gitu. jangan ditelan sendiri ya. Jangan. Oke, oke. Jadi ada apa ya? Ada dasarnya, ada dalilnya juga. Mm-mm, Sering betul. melakukan itu gitu ya kan. Oke. Iya, Eh jadi hari ini yang belajar itu masih gratis kan? masih. Nah, lokasinya di mana Mas? Untuk saat ini masih nomaden, berpindah-pindah tempat gitu. Oh, dari rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Ya, perwiritan lah ya. Iya, sistem Mirip-mirip seperti gitu itu. ya. Iya. Oh, gitu. Jadi ini kan satu program yang bagus dari asal. Iya. Kemarin kan juga kalau nonton video dengan Pak Raid itu, Hmm, penggagas program pemberantasan buta aksara Quran. sempat nonton saya. Ya, yang Iya. lagi bangun aula Iya, betul. gitu. Itu kan juga program yang luar biasa. Kenapa nggak Iya. kita apa ya bersinergi aja gitu? Karena kan di situ juga banyak yang belajar Quran kan sama kan Iya. belajar Quran juga kan. Iya. Ah, Sama. jadi saya pikir kenapa nggak digabung aja gitu. Kita ketemu Pak Raid nanti kita gabung. Boleh. Jadi belajarnya nggak usah pindah-pindah tempat lagi, langsung aja di aula pemberantasan buta aksara Quran itu. Oh, Sekaligus bergabung kan enak kan kalau nyatu kan iya. gitu. Gimana bisa nanti? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh, Justru alhamdulillah. kalau menurut saya, wow, saya sangat berterima kasih sekali sih ketika Oh. saya diajak untuk bergabung ke lembaga tersebut gitu kan. Iya. Artinya seperti ini. Kami kan ini kan masih apa ya? Mandiri Kapasitasnya masih kecil, mandiri gitu Berapa kan. orang kemarin terakhir? Tempo lalu ketika di video yang pertama itu binaan 7. Nah, sekarang berjumlah nambah ya kan, nambah. Sekarang berjumlah 10 orang. 10 alhamdulillah nambah Iya. 3 ya. Itu karena yang dibina itu juga apa tadi ya? Menyampaikan nikmatan yang dirasakan. Iya, saya pernah juga sampaikan ke mereka gitu kan. Jadi saya katakan ke mereka ketika ini menjadi sebuah kenikmatan bagi kalian, maka sampaikan gitu. Jangan sampai nikmat yang kalian dapatkan itu untuk kalian sendiri, untuk pribadi kalian, itu namanya egois. Maka sampaikan ke kawan-kawan kalian supaya kawan kalian merasakan apa yang kalian rasakan iya. begitu. Maka mereka ceritakan ke teman-temannya. Iya, dan Ada yang alhamdulillah, mau. alhamdulillah ya. Oh, ada yang juga mau ikut ngerasain nikmatnya itu. Ada Nikmat juga yang tarbiyah tertarik gitu ya. betul. Oh, oke oke. Satu itu tadi ya kan. Terus ada lagi nggak poin yang apa namanya mendasari lah yang jadi alasan aslinya untuk apa ya? Ada. Untuk apa ya? Fight di sini, berjuang di sini, totalitas di sini, loyalitasnya di sini, kan gitu kan? Iya. Mengorbankan waktu, istirahat segala macam demi untuk melakukan sesuatu yang nggak banyak orang lakukan gitu, membina remaja Islam, kan gitu kan? Yang free lo gratis gitu. Apa sih selain yang tadi apa namanya nyampe ke membagi kenikmatan, apa sih yang lain hal yang lain yang dasar sudah berbuat kayak gitu? Jadi selain di ayat yang pertama tadi, yang di video kita yang lalu, itu ada lagi ayat yang selanjutnya, ya menjadi motivasi saya juga gitu. Ada di surah As-Saff ayat 11. As-Saff ayat ya. 11 boleh dibuka ya? Iya silakan. Surah ke-61. As-Saff ya familiar nih.
surah As-Saff. Surah As-Saff As-Saff ayat ayat 11 ya. 11. Oke. Boleh dibacain ya? Silakan. Dicek mungkin mana tahu ada yang Oh ya, boleh. hilaf nanti kan. Iya. Ayat 11 ya. Iya, ayat 11. As-Saff surah 61 ayat 11. Ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Betul. Tepat sekali. Ya. Apa maksudnya nih? Jadi Allah katakan, tu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi ini kan amar nih. Berimanlah pada Allah dan Rasulnya. Kan gitu nih. Itu ayat yang pertama, Ya. penggalan pertama. Wa tujahiduna fi sabilillah. Diawali dengan wa tujahiduna. Asal katanya jihad. Iya. Kata dasarnya jahada. Inilah yang sering dikatakan orang ini berjihad gitu kan. Nah, jihad di sini diartikan bersungguh-sungguh. Gitu, serius. Jadi bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah fi sabilillah. Begitu. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan mal kamu. Dengan bab finansial kamu. Ya. Ekonomi ya. Iya, ekonomi. Harta. Dan nafs kamu wa anfusikum. Diri kamu. Diri, ya. Jadi yang Allah perintahkan ketika kita berjihad, ketika kita bersungguh-sungguh, maka yang diminta Allah kesungguhannya itu nggak hanya bab mal, tapi nafs, diri. Oh, Gitu. nggak serta-merta cerita keuangan ini ya? Enggak. Jadi Berjuang ketika dengan orang yang nggak mampu, gimana coba berjihadnya, bersungguh-sungguhnya? Iya, benar. Nah, ketika orang yang memiliki mal saja yang diperintahkan Allah untuk berjihad, maka ini nggak tepat sasaran jadinya gitu. Iya. Maka Allah gandengkan dengan lafaz anfusikum, bahwasanya ini nggak cuma mal saja loh, tapi nafs, diri, usaha, potensi. Pokoknya apa yang melekat dalam diri bisa jadi saran untuk berjihad. Bisa. Itu tadi. Apa yang kita miliki saat ini, baik itu potensi ataupun apa saja, tenaga maupun jasa, itulah yang jadi kontribusi kita ke Allah. Itulah yang menjadi medan jihad kita ke Allah. Barangkali gini ya, jihad dengan nafs ini yang kupahami lah ya kan. Berarti Asril ini menggunakan lafaz ini, ayat inilah. Iya. Dengan menggunakan waktu, tenaga, pikiran. Kan nggak melulu tentang uang ini kan gitu kan. Kita nggak bicara ngaji harus bayar tadi kan gitu segala macam kan. Nah ini Asril mengorbankan itu semua, waktu bermain, waktu istirahat, ya kan, lelah segala macam, potensi apa namanya, ilmu yang dimiliki yang sudah dapat tadi itu yang jadi bentuk jihad apa ya, dengan nafs tadi ya. Iya, tepat. Oh gitu. Ya, iya. Lanjutannya juga ada nih ya. Kelanjutannya. Nah, itu dia. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang seperti itu lebih baik ternyata bagi kamu. Jika kamu fahami, jika kamu ilmui. Nah, gitu. Kalau udah paham sebenarnya, ya udah jihad lah dengan mal dan dengan diri tadi. Nah, fatalnya ketika orang yang punya mal yang berlebih, kita katakan finansialnya punya nilai, punya berlebih lah gitu ya, finansialnya. Kemudian nggak berbagi, nggak dijadikan apa ya, sarana perjuangan barangkali. Iya, nggak dijadikan ditelan sendiri mungkin gitu ya. Media untuk jihadnya nggak digunakan untuk itu. Karena di sini depannya kan dia di awal ayat ya, tu'minuna billah. Iya. Iya kan? Ya, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Yang beriman kepada Allah wa Rasuli dan Rasulnya. Jadi jihad fisabilillah dengan harta dan diri, ya kan? Itu sebagai bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tepat sekali. Sama dengan gini. Seperti itu. Apa ya? Ketika kita menyatakan diri kita beriman, ya jihad. Iya. Jihadnya dengan amwal dan anfus. Ah, gitu ya. Iya. Kalau dulu mungkin babnya perang lah dengan beberapa ketentuan dan syarat kan gitu kan. Ketika harus perang ya perang. Kalau hari ini kan orang kan identik ketika jihad kan perang nih. Iya. Kalau hari ini kan kita lihat ya kayaknya hampir nggak ada lah ya kita bilang perang, walaupun ada yang bergejolak tapi kan nggak kayak dulu lah barangkali. Iya. Nah,
di sini justru bentuk jihad itu apa ya, dengan mal dan dengan Iya. anfus fisabilillah di jalan Allah. Iya. Berarti jadikan malmu, jadikan dirimu sebagai sarana jihad fisabilillah. Iya, Benar ya gitu ya. benar, tepat sekali. Sebagai bentuk Pergunakan keimanan. itu. Iya, iya. Itu menjadi modal kita. Mal dan anfus. Mal kita punya, anfus kita punya. Pergunakan itu. Gak ada Untuk alasan berarti ya. nggak ada Gak ada alasan. alasan bagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk tidak berjihad bi amwalikum wa anfusikum. Benar ya? Iya. Jadi ketika dia nggak punya mal nih, kita katakan malnya minus Iya, gitu iya. kan. Minim lah. Minim. Kan ada nafs. Ada dirinya yang bisa dipakai ya. Ada. Sebagai Jadikan, sarana. jadikan dirimu itu sebagai Sarana jihad iya. fisabilillah tadi. Ini yang Asril gunakan ya. Iya. Jadikan diri Asril seutuhnya sebagai sarana jihad Iya. fisabilillah. Tepat sekali. Karena mal saya kan kita katakan ya Ya cukup lah ya kan. secukupnya untuk keluarga gitu kan. Itu Jadi saya sebagai pergunakan. bentuk keimanan Asril kepada Allah dan Rasul. Itulah satu bentuk upaya saya. Karena saya merasa seperti ini. Antara pemberian dengan pengabdian kayaknya masih belum sempurna gitu. Belum mencapai, belum seimbang lah kita katakan. Minimal seimbang lah ya. Kalau seimbang kayaknya enggak ya, mustahil sepertinya gitu. gitu. Karena begini, pemberian yang diberikan Allah gitu, sebuah kenikmatan itu tak ada hingganya gitu. Iya benar. Bahkan ketika kita berhitung, wah nggak akan cukup gitu kan. Nah sekarang ketika kita diberi oleh Allah sebuah kenikmatan, apa kontribusimu untuk Islam gitu. Jadi antara pemberian dengan pengabdian sebetulnya ya untuk saya pribadi sendiri ya itu masih belum mencukupi gitu kan. Tapi saya berupaya untuk mencapai itu meskipun itu mustahil. Untuk menyimbangkannya itu mustahil. Tapi kita tetap berupaya untuk melakukan yang terbaik gitu. Memberikan kontribusi tetap berjalan gitu. Tetap dalam koridor apa tadi ya? Bentuk jihad ya, fisabilillah ya. Iya. Sebagai bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang gitu-gitu kan sebenarnya yang lebih baik lah ketika kamu mengilmui. Berarti yang mendasari Asril untuk dapat pemahaman apa ya, untuk melakukan jadikan ini sebagai dasar untuk melakukan pembinaan tadi karena Asril paham ilmunya. Iya. Kan, karena sudah mengilmui kan gitu. Tepat. Karena itu tadi zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Iya, iya benar. Ketika kalian pahami, ketika kalian ilmui, ternyata itu lebih baik. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu dibanding harus istirahat tadi ya, ya kan? Dibanding apa? Ya kita nggak nafikan itu perlu, tapi ini lebih baik loh. Jadi ketika Kira-kira kita, gitu ya? iya, ketika kita sudah mengetahui hal yang seperti itu, maka itu tadi terjadi furqanisasi antara keinginan, antara keinginan yang subjektif dengan yang objektif gitu. Oh, keinginan diri. Iya, subjektivitas insan kita, manusiawi diri kita, kemanusiaan kita pasti ada kan gitu ya. Tapi ketika kita sandingkan dengan keinginan yang objektif, ini kira-kira lebih berat kemana ini? Oh, kan jelas gitu. inilah ya kan. Ini itu ada tadi. dasarnya benar. Nah, itulah tadi yang saya katakan di video yang lalu. Ini kayaknya sepertinya harus kita loyalitaskan ini. Nah, gitu-gitu. Itu bentuk loyalitas ya. Iya, loyalitas. Ketika sudah jadi apa ya? Jihad tadi dengan anfus, kalau hasil tadi dengan anfus ya, itu sudah jadi rutinitas. Nah, itu kan jadi terbentuk sebuah apa ya? Loyalitas kan gitu kan. Loyalitas. Yang kayak kemarin lah, loyalitas tanpa batas ya kan. Artinya ketika ditanya mau sampai kapan kayak gini, pasti sampai mati kan gitu jawabannya. Sampai betul-betul apa ya, diriku ini udah nggak bisa lagi jadi sarana jihad gitu kira-kira. Seperti itulah. Seperti itu kan. Nah gitu, karena kita tahu lah secara insani, secara kemanusiaan kan kita bertambah usia tapi juga berkurang apa namanya power, tenaga, ya kan, fisik segala macam, keterbatasan itu. Barangkali sampai di batasnya nantilah baru itu asal berhenti. Sampai ambang batas ya. Oke. Wah, ini pemuda yang menginspirasi nih gitu. Dari As-Saff ayat 11 ya, surah 61 ayat 11 ini dijadikan dasar untuk melakukan sesuatu yang sifatnya apa ya? Yang bentuknya itu jihad, ya kan? Fisabilillah. Bi amwalikum wa anfusikum. Nah, titik beratnya kalau di Asril khusus ini di anfusnya, di dirinya. Jadikan dirinya sebagai sarana jihad, sebagai bentuk keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Tepat sekali. Yang itu didasari dari ilmu, dari pemahaman Asril tadi gitu kan. Oh, ini dari ilmu. sebuah
pembelajaran juga ya kan buat saya pribadi ini, artinya tarbiyah buat saya ini tarbiyah. Maka tadi kalau tarsil hadis maka saya hadiskan kan Iya, gitu kan, hadis inilah kan. saya bagikan Betul. kepada ikhwan wal akhwat Iya. ya kan. Saya dapat tarbiyah dari Asril, dasar dari pembicaraan kita ini kan, kalau kita bagikan ke ikhwan wal akhwat yang Iya. nonton, nah gitu biar nggak saya makan sendiri nih kan gitu kan. Nah, karena itu luar biasa nih Iya. sebetulnya. Hadis kan ya. Iya benar, jadi dasar, jadi dalil sampai hasil bisa jadi loyalitas tanpa batas. Wah gitu. Oke, makasih sebelumnya hasil untuk bincang-bincangnya ya Terima kan. kasih kembali. Nanti selesai ini boleh nanti minumnya dinikmati ya kan setelah ini. Tapi seperti biasa di akhir video ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke ikhwan wal akhwat, silahkan. Baik ikhwan fidin yang dirahmati Allah, sedikit pesan dari saya bahwa seyogyanya sebagai seorang mukmin tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan jihad fi sabilillah. Karena Allah sudah memberikan modal kepada kita semuanya, baik itu amwal maupun anfus. Maka pergunakan kedua modal ini untuk mencapai mukmin yang diinginkan Allah. Karena itu yang lebih baik bagi kita semuanya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Ya itu tadi obrolan kita yang ditutup dengan pesan yang berbobot dari Asril tadi, bahwa sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak berjihad fisabilillah sebagai pembuktian iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena kita sudah dibekali dengan mal dan diri, maka pergunakanlah mal dan diri kita sebagai sarana untuk berjihad fisabilillah guna membuktikan keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Yang demikian itu ternyata lebih baik ketika kita mengetahuinya. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih untuk narasumber, untuk Asril Fahmi Sitepu. Dan jangan lupa untuk tetap mengisi kolom komentar kita dengan pertanyaan. Kira-kira ke depan kita akan membahas apa. Itu saja video kali ini. Binasrin minallah fathun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.